Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini bertemu lagi dengan saya Afrina Fauzia. Saya dari Prodi Tadris IPS kelas IPS 4C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yaitu cooperative learning. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu magang 1 dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Ibu Elvi Dasari Yunila Rofi MPD. Nah, langsung saja kita jelaskan dulu apa sih itu model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ini adalah belajar bersama antara 2 orang atau lebih, bisa 4, 5, 6, 10 bahkan lebih dari itu. Nah, selain itu juga lebih luas cooperative learning ini juga kita jelaskan belajar bersama antara 4 orang atau 5 orang, di mana dari setiap anggota ini memiliki tanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tidak bisa dapat tanpa adanya kerjasama antara kelompok. Nah, dalam cooperative learning ini juga terdapat prosedur dari model pembelajarannya itu atau kita sebut dengan tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas dan penghargaan. Yang kedua, komposisi kelompok, apa fungsi kelompok ini. Yang ketiga, kerjasama yang efektif. Nah, antara satu dengan individu lainnya ini harus bekerja sama. Yang ketiga, perilaku yang diterima tidak dapat diterima. Nah, selanjutnya itu periode percobaan dan umpan balik. Yang kelima itu bantuan dari guru dan siswa untuk melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya itu prinsip dari cooperative learning. Yang pertama itu prinsip ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Yang ketiga, interaksi tatap muka atau face to face. Yang selanjutnya itu partisipasi dan selanjutnya yaitu karakteristik dari cooperative learning ini sendiri. Yang pertama, pembelajaran itu tim maksudnya di sini itu kelompok, antar kelompok satu dengan kelompok lainnya yang terdiri dari 4 orang yang sebelumnya sudah saya jelaskan 4 orang atau lebih. Dan selanjutnya itu dengan manajemen kooperatif, pembelajaran di tim ini dengan manajemen kooperatif. Yang selanjutnya itu fungsi perencanaan. Yang ketiga yaitu fungsi perencanaan, pelaksanaan, organisasi, kontrol. Dan selanjutnya itu kemauan untuk bekerja sama. Nah, antara kelompok satu dan kelompok lain ini memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Selanjutnya itu keterampilan bekerja sama. Nah, antara individu satu dengan individu lainnya ini mempunyai keterampilan untuk mempersatukan ide-ide untuk bekerja sama. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk bagaimana model pembelajaran cooperative learning di IPS di sekolah menengah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya sebelum itu kita absensi terlebih dahulu ya. Untuk nama yang ibu sebut silakan mengangkat tangan dan mengatakan hadir. Yang pertama yaitu Maylin. Hadir, Bu. Nah, yang kedua Rana. Hadir. Yang ketiga yaitu Tia. Hadir, Bu. Nah, nampaknya nama yang semuanya sudah disebut ya. Nampaknya hari ini hadir semua. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Nah, mungkin sudah lupa semua ya. Nah, materi kita minggu kemarin yaitu tentang makhluk sosial. Ada yang tahu itu apa itu makhluk sosial? Nah, benar apa kata Tiana. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Apa maksudnya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain? Maksudnya itu, nah kita hidup ini memerlukan bantuan orang lain. Untuk makan kita perlu bantuan, untuk mencari pekerjaan kita perlu bantuan. Nah, untuk itu mengapa kita disebut dengan makhluk sosial? Nah, tema kita pada hari ini atau materi kita hari ini kita akan membahas tentang konflik. Ada yang tahu apa itu konflik? Tidak, Bu. Nah, tidak ada ya. Konflik itu adalah pertikaian antara 2 orang atau lebih yang dapat menyebabkan adanya masalah, timbul masalah baru. Untuk permusuhan, perkelahian, nah itu dinamakan dengan konflik. Nah, kita ini selanjutnya itu akan membagi kelompok. Baik, kelas ini kan terdiri dari 24 orang. Nah, kita akan membantu menjadi
4 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Nah, kita akan membahas yaitu yang pertama temanya yaitu 3 kelompok tema tentang macam-macam konflik dan 3 kelompok lagi yaitu tentang faktor penyebab konflik ini apa. Nah, untuk lebih jelasnya kalian baca dari halaman 40 sampai dengan 43, di situ ada penjelasannya. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk kalian berdiskusi kepada kelompok kalian mengenai apa sih macam-macam konflik itu, faktor penyebabnya apa, kemudian kita diskusikan setelah 10 menit itu kita berdiskusikan bersama-sama. Nah, sudah 10 menit ya. Nah, untuk yang pertama yaitu kelompok Tia. Kalian kan membahas tentang macam-macam konflik. Apa menurut kelompok kalian macam-macam konflik itu? Nah, menurut kelompok Tia, macam-macam konflik itu yang pertama yaitu konflik horizontal. Nah, menurut kelompok Tia, konflik horizontal. Konflik ini terjadi karena ketidakadilan suatu alokasi. Maksudnya di sini tidak ada keadilan. Nah, untuk itu menimbulkan konflik. Nah, selanjutnya kelompok Melin. Apa itu macam-macam konflik? Nah, menurut kelompok Melin, macam-macam konflik itu konflik salah satunya konflik vertikal. Konflik vertikal ini konflik antara kaum atas dengan konflik kaum bawah. Maksudnya di sini ada misalnya konflik antara murid dengan guru. Contohnya itu termasuk dengan konflik vertikal. Selanjutnya itu kelompok 3 ini tadi yang membahas tentang dampak konflik, faktor penyebab konflik. Nah, ayo selanjutnya yaitu kelompok Rana. Apa itu faktor penyebab konflik? Menurut kelompok Rana, faktor penyebab konflik itu yaitu perbedaan kepentingan. Menurut kelompok Melin tadi, dari penjelasan kelompok dia mengatakan bahwa penyebab konflik itu salah satunya perbedaan kepentingan. Nah, Ibu jelaskan lagi maksud dari perbedaan kepentingan yaitu misalnya dalam kelas kita akan mengadakan ujian atau ada yang ingin memberikan 2 clue yaitu ada yang ingin tertulis dan ada yang ingin di sana. Perbedaan kepentingan ini, perbedaan pendapat ini dapat menyebabkan atau memicu terjadinya konflik antar individu dan individu. Dari berbagai pendapat kalian tadi, di sini Ibu akan menyimpulkan apa saja itu macam. Sebelum memasuki tema kedua, Ibu akan menyimpulkan dulu apa itu macam-macam konflik, faktor penyebab konflik. Macam-macam konflik itu ada 3. Yang pertama konflik vertikal, yang kedua konflik vertikal itu konflik atas antara kaum atas dan kaum bawah. Yang kedua konflik horizontal, konflik datar sesama. Yang ketiga konflik diagonal. Nah, faktor penyebab konflik ini yang pertama faktor perbedaan kepentingan antara satu individu dengan individu yang satu ini memiliki perbedaan kepentingan. Kedua itu faktor kebudayaan. Selanjutnya kita akan memasuki tema yang kedua yaitu tentang dampak dengan adanya konflik ini dan bagaimana cara penyelesaian konflik. Nah, kita tetap terbagi menjadi kelompok-kelompok ya. Di sini Ibu akan memberi waktu sekitar 5 menit untuk kalian mendeskripsikan apa itu dampak. Ada dampak positif konflik, dampak negatif, cara penyelesaian konflik. Nah, sesudah Ibu beri waktu habis, kita akan mempresentasikan. Waktunya sudah habis ya. Nah, kepada kelompok yang pertama itu kelompok Melin, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian tadi. Nah, pada kelompok Melin dipersilakan. Nah, menurut kelompok Melin tadi, dia menjelaskan bahwa dampak konflik itu dampak positifnya yaitu meningkatkan solidaritas karena dengan adanya konflik ini tadi individu yang awalnya bermusuhan kini menjadi meningkatkan solidaritas. Yang kedua itu dampak negatif merubah kepribadian individu karena dengan adanya konflik ini memicu pertikaian yang menyebabkan perubahan pada diri individu. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok Melin. Bagaimana kepada anak-anak? Apakah sudah mengerti penjelasan dari Melin? Nah, sudah mengerti nampaknya ya, jika tidak ada yang bertanya. Selanjutnya itu kelompok yang kedua, yaitu kelompok Kitaro. Nah, di sini dia akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyelesaian konflik kepada kelompok Kitaro. Salah satunya Ibu persilakan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Nah, menurut kelompok tadi, cara penyelesaian konflik itu ada 3, yaitu yang pertama koalisi. Koalisi ini menurut lembaga-lembaga itu bisa desa,
lurah dan apa sebagainya. Yang kedua itu menurut arbitrase. Arbitrase itu melalui pengadilan, misalnya penjara dan lain-lain menurut hukum. Yang selanjutnya itu mediasi. Mediasi ini ada orang ketiga itu yang berkonflik 2 orang, dan satu lagi ini disebut dengan mediator. Dari penjelasan 2 kelompok tadi, itu kelompok Tia dan kelompok Alvaro, dapat kita ibu simpulkan bahwa dampak konflik itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan solidaritas antar individu dan individu maupun antar kelompok dengan kelompok. Yang kedua itu dampak negatifnya itu merubah kepribadian individu dengan individu atau antara kelompok dengan kelompok dapat berubah. Selanjutnya itu bagaimana cara pengendalian konflik. Itu yang pertama arbitrase. Arbitrase ini dengan cara pengadilan. Yang kedua koalisasi dengan cara lembaga, misalnya bisa kita melalui lurah, kepala desa dan yang lainnya. Selanjutnya itu arbitrase dengan cara mediasi, yaitu dengan cara mediator orang ketiga. Saya rasa kalian semua sudah memahami ya apa tadi dampak positifnya, dampak negatif, dan cara pengendaliannya. Nah, di sini Ibu akan memberikan kuis atau pertanyaan bagi kelompok yang bisa menjawab. Silakan mengangkat tangan, paling cepat itu yang Ibu tunjuk. Di sini bagi yang cepat dan tepat itu Ibu akan memiliki nilai tersendiri bagi kelompoknya. Yaitu soalnya cuma 1 soal ya, karena kita sudah mau di akhir pembelajaran. Soalnya itu tentang materi yang tadi, yaitu apa macam-macam konflik. Nah, Ibu, silahkan angkat tangan. Nah, kelompok Alvaro yang paling cepat ya. Nah, apa kelompok Alvaro? Silakan. Nah, menurut kelompok Alvaro, macam-macam konflik itu benar sekali ada 3. Yang pertama, konflik vertikal, konflik diagonal, dan konflik horizontal. Benar sekali. Nah, untuk kelompok Alvaro ada nilai tersendirinya ya. Nah, baiklah, kita sudah di akhir pembelajaran ya. Mungkin itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kita ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.